Iya, Assalamualaikum diulang ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai layanan FTP server dan juga cara untuk melakukan konfigurasinya. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vika Imereternity dengan NIM belakang 101. Saya Ramadan Putra dengan yang belakang 87. Saya Rivaldi Chandra Wibowo dengan NIM belakang 100. Saya Elena Selvi Abianti dengan NIM belakang 09. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan FTP server beserta dengan fungsinya. FTP server sendiri atau kepanjangannya yaitu File Transfer Protocol adalah sebuah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer klien dan juga server dalam satu jaringan, baik itu jaringan lokal maupun internet. FTP sendiri memungkinkan pengguna untuk mengunggah atau mendownload, lalu juga bisa menghapus dan juga mengelola file dalam satu jaringan dalam server yang jaraknya jauh. Layanan layanan FTP ini digunakan biasanya oleh admin sistem, juga digunakan oleh pengembang website, lalu perusahaan yang membutuhkan sarana untuk berbagi dan juga menyimpan file dengan akses yang mudah bagi pengguna lain. Fungsi utama dari FTP server sendiri yang pertama mengelola file, lalu hosting website, transfer data, dan juga untuk memusatkan akses. Untuk pengelolaan file sendiri, FTP server memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengambil, dan juga memodifikasi file di server. Lalu untuk hosting file sendiri, FTP digunakan untuk mengembangkan dan mengunggah file website ke server hosting. Lalu transfer data, FTP memungkinkan transfer file berukuran yang besar dengan lebih cepat dibandingkan dengan metode lain. Lalu memusatkan akses, FTP menggunakan, mohon maaf, FTP memudahkan pengguna untuk mengakses file dari berbagai lokasi tanpa perlu menyimpan di perangkat lokal. Nah, FTP sendiri bekerja dengan menggunakan dua saluran, yaitu saluran kontrol untuk melakukan perintah dan juga respon, serta yang satunya lagi adalah saluran data untuk mentransfer file. Nah, terdapat dua mode operasi utama dalam FTP, yaitu active mode dan juga passive mode, yang menggunakan, mohon maaf, yang menentukan bagaimana server kita dan juga klien berkomunikasi, terutama terkait dengan firewall dan juga NAT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam aplikasi yang dapat mendukung layanan FTP server. Untuk menjalankan layanan FTP, terdapat berbagai perangkat lunak atau software yang dapat digunakan baik di sistem operasi Windows maupun Linux. Beberapa aplikasi populer di FTP antara lain yang pertama ada FileZilla Server, yaitu aplikasi FTP server berbasis Windows yang bersifat open source dan mudah dikonfigurasi, dan memiliki fitur antarmuka grafis yang memudahkan pengelolaan pengguna dan pengaturan akses file. Kemudian yang kedua ada ProFTPD atau Professional FTP Diamond, yaitu FTP server yang banyak digunakan di sistem berbasis Unix atau Linux. ProFTPD terkenal dengan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengelolaan akses pengguna melalui file konfigurasi. Kemudian yang ketiga ada VSFTPD atau Very Secure FTP Daemon, yaitu salah satu server FTP paling populer di Linux yang dikenal dengan kecepatan atau keamanannya.
baik digunakan pada server produksi karena tingkat keamanannya yang tinggi. Kemudian yang keempat ada Microsoft IIS FTP Server, yaitu bagian dari layanan Internet Information Service atau IIS yang tersedia di Windows Server. Ini cocok untuk penggunaan yang ingin mengintegrasikan FTP dengan sistem berbasis Windows. Kemudian yang terakhir ada Pure FTPD, yaitu alternatif lain untuk server FTP yang bersifat open source, mendukung enkripsi SSL atau TLS, dan memiliki fitur keamanan tambahan seperti pembatasan kecepatan transfer file, serta autentikasi berbasis database. Selain aplikasi server, terdapat juga FTP client yang digunakan untuk mengakses layanan FTP server seperti FileZilla Client, WinSCP, CyberDuck, dan Core FTP. FTP client ini membantu pengguna dalam mengelola file di server dengan antarmuka yang lebih user-friendly dibandingkan menggunakan perintah di terminal atau command prompt. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi layanan FTP server. Jadi untuk menjalankan layanan FTP server, langkah-langkah konfigurasinya tergantung pada sistem operasi yang digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi FTP server menggunakan VS FTPD di Linux. Untuk instalasi FTP server, pertama jalankan perintah berikut untuk menginstal FTPD di Debian. Pertama ada sudo apt update, lalu sudo apt install fsftpd. Lalu untuk konfigurasi file FTP server, jadi setelah instalasi, file konfigurasi utama berada di /etc/fsftpd.conf. Beberapa pengaturan yang perlu diperiksa dan juga diubah, yaitu untuk mengizinkan akses anonim atau hanya pengguna tertentu. Untuk anonymous enable, no. Local enable, yes. Lalu untuk mengaktifkan kemampuan pengguna untuk mengunggah file, ada write enable, yes. Lalu untuk menetapkan direktori kerja FTP default, root local user, yes. Lalu untuk menjalankan dan mengaktifkan FTP server. Jadi setelah konfigurasi selesai, kita perlu jalankan perintah untuk memulai layanan FTP maksud saya. Jalankan perintah sudo system ctl start fsftpd. Lalu sudo system ctl enable fsftpd. Lalu untuk membuka firewall untuk akses FTP, jadi jika firewall diaktifkan, pastikan port 21 terbuka. Lalu jalankan perintah sudo ufw allow 21/tcp. Lalu sudo ufw reload. Tapi jika menggunakan firewall, kita gunakan perintah sudo firewall cmd strip add service sama dengan ftp strip permanen. Lalu sudo firewall strip cmd strip reload. Lalu untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji layanan FTP server. Tentunya setelah instalasi dan konfigurasi, pengujian perlu dilakukan untuk memastikan layanan berjalan dengan baik. Berikut ini beberapa metode yang dapat dilakukan untuk proses pengujian FTP server. Yang pertama, menggunakan terminal atau command line, di mana untuk melakukannya menggunakan perintah berikut, yaitu FTP yang diikuti dengan alamat IP server. Apabila berhasil, Anda akan diminta untuk login dengan username dan password. Setelah masuk, cobalah perintah ls untuk melihat daftar file di server. Kemudian yang kedua, menggunakan FTP client atau FileZilla. Ya, FileZilla dapat digunakan dengan langkah berikut, yaitu Anda yang pertama memasukkan host, yaitu alamat IP server, kemudian username, nama pengguna, dan password kata sandi. Kemudian pastikan port berada di port 21. Setelah itu klik quick connect dan coba unggah atau unduh file untuk memastikan layanan berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada cara untuk mengecek log server. Apabila terjadi masalah, periksa log server untuk menemukan penyebab error dengan perintah sudo journalistctl -u vstpd -no -bagger tail -n20. Kemudian nomor 5 yaitu analisis kendala dalam instalasi layanan FTP server dengan yang muncul beserta solusinya. Tentunya dalam proses instalasi dan konfigurasi FTP server, terkadang kita menemukan beberapa kendala. Berikut beberapa kendala dan solusi yang ditemukan. Yang pertama yaitu koneksi gagal atau timeout. Penyebabnya yaitu firewall atau si Linux mungkin memblokir koneksi FTP. Solusi yang ada yaitu memastikan port 21 terbuka di firewall dan konfigurasi si Linux telah disesuaikan dengan perintah sudo set cbold -p ftpd _full _access 1. Kemudian yang kedua ada autentikasi gagal atau login ditolak. Penyebabnya yaitu kesalahan username atau password atau akses pengguna tidak diizinkan. Solusi yang ada, periksa file strip etc strip vstpd.user_list untuk memastikan pengguna diizinkan masuk. Yang ketiga, transfer file lambat atau gagal. Penyebabnya yaitu mode koneksi aktif mungkin diblokir oleh firewall. Solusi yang ada yaitu menggunakan mode pasif di FTP client untuk menghindar masalah NAT dan firewall. Keamanan data. Yang keempat yaitu ada keamanan data yang rentan. Hal ini disebabkan karena FTP standar tidak menggunakan enkripsi sehingga rentan terhadap penyerapan data. Solusi yang ada yaitu menggunakan FTPS atau FTP Secure atau SFTP atau Secure FTP untuk mengenkripsi data selama transfer. Selanjutnya, untuk instalasi layanan server FTP dan juga pengujiannya akan dijelaskan oleh rekan kami.